Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sedang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Tak terasa kita sudah memasuki malam ke-12 bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk pertengahan Ramadan. Karena awal Ramadan mulai dari pertama sampai malam ke-10 atau hari ke-10. Pertengahan Ramadan ke-11 sampai 20, dan akhir Ramadan adalah terhitung 21 sampai terakhir. Sekarang kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang kesimatariala akajuiren tiwi umat na pole ribat takapo ewe nalau ila rezeki laki-laki, atau dengan kata lain minazulumati ila nur. Hadirin teman-teman labiki dan saudara malabiki yang kirim masyarakat Allah taala. Pada kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan satu judul ceramah, yakni keutamaan infak dan sedekah di bulan suci Ramadan. Suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqatin afdal?" Faqal, "Shadaqatun fi Ramadan." Ketika ada sahabat bertanya, "Yasiruna wa Allah Ta'ala, yang manakah sedekah yang paling afdal?" Lalu kemudian Nabi menjawab, maka Nabi tak, sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Sehingga memang kita dianjurkan untuk perbanyak sedekah, memperbanyak berinfak bila bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah, bulan di mana ketika kita beribadah Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ya. Sehingga kesempatan kita perbanyak sedekah, perbanyak infak bila lana bulan Ramadan ini. Meskipun sedekah dan infak ini adalah hukumnya sunnah, beda dengan zakat. Ya. Infak dan sedekah hukumnya sunnah, tetapi ada perbedaan. Kalau sedekah itu perlakuannya umum, beda kalau infak itu mesti harus berupa materi, dan berapa saja, tidak ada batas minimal maksimal. Sedekah bukan hanya sekedar materi, dan yang tinggi sedekah adalah duit, orang parang. Tapi sedekah juga berupa makanan, berupa fisik juga, dibantu pada terfatau, itu juga adalah sebuah sedekah. Maka sedekah yang paling ringan kita lakukan ketika ketemu terhadap sesama, seruntungi pada rupa tahu, lalu kemudian kita senyum kepadanya, itu juga sedekah. Ya, sedekah karena ketika kita mampu menyamangi yartawe mitake senyum, lalu kemudian orang itu senang, itu juga sedekah. Jadi macam wajah beru di bawah daripada rupa tahu itu sedekah. Yang penting itu tercawa itu namun dia tahu. Itu juga menjadi persoalan. Ya, beda kalau infak. Infak itu mesti berupa materi, berupa barang.
Ya, itu sedekah, apa namanya, infak. Ya, beda juga dengan zakat. Kalau zakat adalah satu kewajiban dan ada syarat-syaratnya. Ya, anggaplah sekepitara, karena zakat itu kan, anggaplah seke orang parang, karena zakat itu terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal atau seke orang parang. Ya, nggak apa-apa saya sedikit sampaikan, karena ini juga sebuah kewajiban bagi kita dan harus kita pahami. Ya, zakat, terutama zakat harta kita. Kalau zakat fitrah itu kan sudah kita pahami bersama. Yang sering orang lupakan itu adalah zakat mal. Ya, harus ke orang parange. Ya, seumpamanya kalau kita memiliki emas, ya, angka ulawetta kurang lebih 85 gram. Ya, kurang lebih 85 gram. Ini mapunangi mon bersih tahu, istilahnya haulnya 1 tahun, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Wajib, segi wajib tidak wajib. Ya, itu menjadi tanggung jawab kita. Ya. Nah, bagaimana kalau seumpamanya digaga orang perata digaga emas tak 85 gram tapi angka duit tak? Maka ada yang disebut dengan kias, dikiaskan, disamakan. Ya, siaga kira-kira alina iro emas ewe ulawengin 85 gram. Ya, anggaplah kalau ini taruh ini 100 juta namanya. 100 juta, ini mempunangi yang duit ewe, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Mon bersih tahu ia ya, setahu mon bersih tahu, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi namanya kias, meskipun dia gagal ulah wetak 85 gram, tapi angka duit ditaruh, ya, senilai dengan emas tadi 85 gram, maka itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi ada syarat-syaratnya kalau zakat. Beda kalau sedekah. Kalau sedekah itu tidak ada batas minimal maksimalnya, berapa saja. Ya, berapa saja yang kita mau sedekahkan, berapa saja kita infakkan. Lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak kita berbagi kepada sesama itu lebih bagus. Lebih magalo. Nasaba digaga tahu dapat kasih asi, tahu sebelah simak piri. Ya, digaga tahu dapat kasih asi, tahu masih magi mampiri. Ya, kau angkat tahu malas si masih dekat kasih asi di semuki pada kamakadai. Saat itu tahu. Nasaba magai ada na pong Allah Ta'ala inala kurang malagyan. Pag ni pong Allah Ta'ala mathalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah dilalan na pong Allah Ta'ala kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbat. Ya, sama halnya ketika kita menanam satu papalan atau tanah bisa di biji-bijian, lalu kemudian dia bijian tumbuh cokok, lalu kemudian cokok mencari pintu takke. Ya, takena angka buana terserah ya, kopi itu takke berarti fituratu buana padahal cit di diri tanah. Ya, makanya dari masih kaki berinfak, ya, seikhlas tak masih kaki berinfak kita 1000, Allah akan melipat gandakan pahalanya lebih daripada itu. Ada apa Allah Ta'ala ya, ada apa Allah Ta'ala, apalagi ilalana ulun ramalan. Itu pun tadi disampaikan dalam ayat ini, meskipun di luar daripada bulan Ramadan, tapi ilalana ulun ramalan Allah melipat gandakan pahalanya. Maka mari kita maksimalkan puasa kita ini dengan mengisi sedekah, mengisi infak dan sebagainya. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana itu kalau umpamanya kita berinfak atau bersedekah, lalu kemudian diumumkan, bolehkah kita umumkan itu? Padahal yang sering kita tahu bahwa ketika jari atau ke tangan kanan memberi, usahakan tangan kiri tidak mengetahuinya. Dalam arti bahwa dari kemaberi usahakan tahu dia seni. Ya, itu sebenarnya memang betul. Tapi apakah salah ketika orang berinfak lalu kemudian diumumkan? Jawabannya tidak salah selama niatnya bagus, tergantung daripada niat. Kalau niatnya itu hanya sekedar mempertanggungjawabkan atau pertanggungjawaban dari panitia, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya, sebagai pertanggungjawaban dari panitia. Yang kedua, orang yang menyumbang atau berinfak lalu kemudian diumumkan sebagai motivasi bagi orang yang tidak mau menyumbang. Nah, sebangka itu tahu biasa dia memang sumbang melok pada pancing-pancing. Ya, sebagai motivasi bagi orang yang tidak mau menyumbang itu boleh-boleh saja. Sebagai motivasi. Yang penting bukan yang lain, bukan loyas. Agar loyasan. Nah, ini mengurangi pahalanya. Ya, mengurangi pahalanya. Ya, meskipun nauki kalau di amplop maka ditampa nama. Aja nasa muki sa kultas. Nasaba magurang matupala. Uki di kutu nasa tampa nama na kutu muki. Nuki tampa nama 5 juta.
ternyata mengamanat dari makin lebih karena nas tanpa nama di lokasi senam 5 juta nas sumbangan, tapi si senam lisu boleh matarawih dan mana tercedi-cedi makin iya itu nas di rumah sumbang. Nah itu lebih real lagi sebetulnya, ya. Jadi ini, jadi tidak ada persoalan ketika diumumkan itu sekedar pertanggungjawaban dan sebagai motivasi bagi orang yang tidak mau bersedekah. Ya ini. Apa kira-kira hikmahnya orang yang gemar bersedekah? Orang yang gemar bersedekah ya atau suka bersedekah sebetulnya itu sedekah itu labala. Ya, najagai dua tak kalita, najagai itu boleh orang parata. Agar ya salah satu contoh pemanya kalau kita gemar bersedekah atau maka coba kita parata atau berasik maberi, terkadang ada orang niat jahatnya kepada kita. Tapi karena maka cuaki ya di situ terkadang nangurungkan niatnya maka dia ajak mau anu nasabah maka coy itu tuh. Lalu kemudian menolak bala. Ini saya pernah baca dalam kitab Irsyadul Ibad, diceritakan oleh Ibnu Abbas suatu ketika ada seorang perempuan ya romakun raye angka anu rena 2 potong depana 2 potong betunna nanre ngapa si polo pura nanre tapa angka maketok-ketok bulana ketok-ketok pintuna bulana ternyata nabuka pintuna ternyata pengemis ya peminta-minta milau kasih anu riandre nasabah iro pengemis ewe degaga pa pura mandre malupu iro kasih sehingga dia nanre mana iro bepana ro tawe nering si polo iro to pengemis ewe nah sedekahnya si polo iro andrena anu riandrena ya dengan ikhlas dia sedekahkan itu. Nah ternyata lama kemudian pura nangka si wawatu nakeni bala dalam arti bahwa iro anak-anak nalariang serigala iro anak-anak nalariang serigala. Nah dia kejar serigala itu minta tolong degaga oleh tolong iro lalu kemudian turunlah perintah Allah Ta'ala melalui dengan malaikat tolong iro tahu enak selamatkan iro anak-anak lalu kemudian selama iro anak-anak ewe sehingga iro malaikat padangi maka dia ini nasangi perintah nasab Allah Ta'ala untuk tolong anak tak ya nasabak pura toki nasab pura matolot tahu iro to pengemis sewe malukulat dia kasih namorengi andre sehingga tolong toki pun Allah Ta'ala melalui dengan Allah Ta'ala melalui dengan saya karena barakana sedekah pura yang sedekah padahal si bolong bawa pernah sedekah itu tolak bala sebetulnya sedekah ini baru di dunia belum lagi di akhirat. Nah apa dampaknya kira-kira orang yang tidak mau bersedekah tidak mau berinfak tidak mau berbagi? Banyak sekali dampaknya termasuk dia kata tuh pogi itu masih ke ya Allah Ta'ala sendiri ngecek itu sekewe dan pernah satu ketika barangkali sering kita dengar ceritanya Sa'labah ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan Sa'labah ya Sa'labah memang awal-awalnya rajin beribadah kasih asih Sa'labah ya tapi purana mas sempajang lupa nama su dia nak kena sempat milorwa lisur purana sehingga angkat kasih waktu ya Nabi tak natanai Sa'labah maka deh Sa'labah magir nasa dari kukulah mas sempajang tapal lisu kiri purana dia tak sempat milorwa akan nasa Sa'labah maka deh surah ko Allah Ta'ala tisan itu nasa iya tahu nasa atau kasih asih atau pedih karena saya ya nasa apa namanya pakaian yang saya pakai untuk sholat ya turun pakai benek boleh sehingga ya kau pakai mas sempajar pakai aku iro benek boleh dia akan pakai anak dia akan di sana pakai mas sempajar sehingga mengganti kali isu supaya bila mas sempajar benek dia tuh pakai aku belum pakai ya sehingga iro Sa'labah selalu minta pertolongan lalu Nabi minta didoakan ila doakan nase surna ko Allah Ta'ala ko ko sogi kan asa pede magalo na si ibadat ko Allah Ta'ala tapi makanya Nabi awal-awalnya makanya Nabi aja nah makun itu nase tuh syukuru kini pabirin ko Allah Ta'ala insyaallah disebut ko Allah Ta'ala nasabani kini kita syukuru kita pabirin ko Allah Ta'ala na tambayang mungkin itu matu tapi dia na sabar Sa'labah ko na malisul Nabi melodi diladoakan diladoakan Nabi dan pada akhirnya Nabi siap untuk mendoakannya waktu na pura diladoakan lalu kemudian diwerendi bembe 2 seti komba seti lain diwerendi yenaro bembena apa namanya sawe berkembang ya berkembang akhirnya mega di bembena ya berkembang terus menerus mega di bembena naurusuni maturu-turu bembena sehingga jarang dilok ke sempaja berjama ya jarang dilok ke sempaja berjama pilih berkembang maturu-turu bembena dek nan kalau ke berjama sempaja cuma di bawah berkembang terus menerus namun supaya jumlah di tonan lebih tahu supaya jumlah ewe dan pada akhirnya tiba waktunya ya roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasuruang lauri na parentayangan ni pengluta Ali Nabi Talib untuk milawi sakena
Lalu kemudian milau sedekah dan milau sedekahna, nah suami kamu tahu kasih membutuhkan uluran tangan pada saat itu, ya maka di lokal kau milawi sedekahna salah nasabah terapi itu si pas sedekah orang peranda lebih nih, ya lebih nih lokal milawi jak kamang imatu turun ya na Allah Taala dina kana sedekah dina kana sedekah nalinari bahas lokal ni Ali bin Abi Thalib bersama dengan sahabat yang lain dilawi ya untuk sedekah sebagian hartanya tak pelai jawabannya maka dewe dacok unaseng silat deka piari gembeku namanya tak pemilu ko malai lo sedekah agak irna sa topat di arna sa digaga seorang peranna agak ganda sama makutu nasa digaga usaha na usaha kemarin sa digaga sa tupo dengan orang lain tak kalupa sa Allah bari po Allah Taala deni sangi asalan na makadiru asalan na alina watun na riulog mapandi mo to tapi lilo doangar Nabi sallallahu alaihi wasallam nasogi na lupai po Allah Taala. Akhirnya kembali sahabat itu Nabi ta mapiceng maka deden melu beriang tak kalupa sa Allah maka turunlah ayat yang dibahas tentang itu ya sehingga biar orang perang nasalah pak dekna diterima ya ditolak itu Allah Taala ditolak tur Nabi sallallahu alaihi wasallam nang kalinga isi di sahabat tapal lari bergegas ya di sahabat padang insyaallah maka dia celaka ku nasab insyaallah nasaba turungi nasab ayat ko Allah Taala ini bahas dia nagaga dia natolak ni ko Allah Taala nasab namun dari piramane orang perang natolak ko Allah Taala sa orang perang napatalinga sa Allah ba law kita mangono melo mana bila orang parana melo mana na sedekah ada yang diterima di Allah Taala sebenarnya dia diterima di Nabi ta sebenarnya jangan Allah Taala ya law sahabat law Abu Bakar Umar Utsman dan Ali dia nagaga melo terima makin sedangkan sa Nabi ta dengan terima apalagi itu ini apa yang terjadi celakanya nak mana lasa yaro bimbina akan mana lasa dan akhirnya mati mana yaro bimbina li supaya masalah mencinta kasih ini dampaknya orang yang tidak mau bersedekah dicicir oleh Allah Taala sehingga makin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyu qaribun minallah iyardo orang yang dermawan orang yang napoji mapagi-bagi suka bersedekah macawi oleh Allah Taala ripuji oleh Allah Taala qaribun minan nas macawi boleh diperhatikan tahu karena orang yang gemar bersedekah itu pasti disuka sama orang dipuji pada tahu qaribu minal jannah macawi ki boleh di surga pamasina pun Allah Taala wa ba'idu minan nar mabela ki boleh di neraka pacalan pun Allah Taala itu kata Nabi tapi sebaliknya orang yang kikir tosekke dia melo cippe kikiri gelam bahkan ada jembatan seperti ini malara kabatitan denong dia melo cippe ya saya kabatitan denong namun kita tidak di kabatitan cippe agar sa Nabi tang wal bakhilu ba'idum minallah iyaro kasik keewe dena melo masidekah mabela ipole ko Allah Taala rejeceri ko Allah Taala to sekke ko Allah Taala macecel lo dalena ba'idum minan nas mabela ki ipole di paratar patau to sekke mabega orang perana nama sekke degaga poji itu masekke itu to sekke degaga poji itu nasaba sedangkan to sekke dia poji itu to sekke ya sama-sama orang kikir sendiri dia poji to sekke ini ba'idun minal jannah mabila tukti dari surga pamasina pun Allah subhanahu wa ta'ala wa qaribun minan nar majawat ibu dari api neraka pun Allah subhanahu wa ta'ala olehnya itu teman-teman labiki dan seluruh malabiki yang kira bersyukur Allah Ta'ala perlu kita pahami bersama bahwa yar warang parang akhirnya punangi ini rupa tawe kata pangluta hujjatul Islam Imamul Ghazali mengatakan telum itu bawa dia punangi sesuai orang perangnya Tegayar telue yang pertama ma akal ta agar yanri tamari babuai manesan ini makunangi yang kedua ma akal ta apa yang kita makan apa yang kita malabis ta apa yang kita pakai ya angkari dipakai aku bewe aku nanget ya tuh dan yang terakhir ma tasaddaqta apa yang kita sedekahkan agar ya sedekah itulah menjadi tabungan kita manesan ini makunangi ya tuh di luar daripada tiga disebutkan panglut hujjatul Islam Imamul Ghazali belum tentu ini makunangi sesuai orang-orang ini olehnya itu selagi kita masih berada di bulan suci Ramadan mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah berbagi kepada orang yang membutuhkan infakkan sebagian harta kita apalagi zakat yang wajib dikeluarkan maka mesti dikeluarkan zakatnya nasabah kami memang itu apa dengan itu kudu tahu sesuai orang perata mesti diberikan kepada orang yang berhak ya dia menenang itu aku nangat taman itu ada sebagian di situ mesti kita bersihkan orang perata itu dipacingi bersihkan dengan zakat ya tolak balai dengan
infak dan sedekah supaya angkai magallo iyaro dalita na rek idalay kong Allah Subhanahu wa taala na malong dalita ipamasi diwata. Sekira ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, terlebih bagi orang yang berbicara, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.